Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Towijaya, dosen di program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Izinkan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Proses Produksi 2. Adapun video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Proses Produksi 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 atau semester genap dengan beban studi 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. CPL mata kuliah Proses Produksi 2 adalah sebagai berikut: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sifat religius, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, kerja secara mandiri dan berkelompok, menginternalisasi nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan pada kehidupan sehari-hari, menguasai secara mendalam bidang ilmu desain, rekayasa konstruksi, manufaktur, sistem termal, sistem mekanik, dan rekayasa material, pengetahuan sains dan teknik, serta pengenalan peralatan modern. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah: 1. Mahasiswa menguasai teori dan metode proses pemesinan atau pemotongan material, yaitu termasuk proses milling, turning, drilling, dan boring. Yang kedua, teori dan metode proses peningkatan kualitas permukaan produk, yaitu dengan menggunakan proses grinding dan polishing. Yang ketiga adalah teori dan metode proses penyambungan logam atau welding atau pengelasan. Yang keempat, teori dan metode proses pengembangan prototipe atau teknik rapid prototyping, pengenalan CNC, dan 3D printing. Bentuk pembelajarannya berupa kuliah tatap muka, tanya jawab, dan praktik di laboratorium produksi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning atau PBL, penugasan proyek berarti, collaborative learning, student centered learning, di mana dalam pembelajaran ini mahasiswa diposisikan sebagai pusat subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar, dan saya sebagai dosen memfasilitasi untuk menyediakan berbagai sumber daya dan juga dukungan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran kelas dan praktik. Bahan kajian dalam pembelajaran ini atau materi-materi yang saya sampaikan diantaranya bagian-bagian mesin bubut, alat-alat bantu dalam melakukan pekerjaan bubut, praktik langsung pengenalan mesin bubut dan tata cara pengoperasiannya, menentukan setting putaran RPM, revolution per minute, spindle mesin, proses pembubutan facing atau bubut muka, bubut memanjang, membubut rata, alur, ulir, dan menghitung waktu pemesinan. Sumber bahan ajar berasal dari berbagai macam buku, yaitu buku elektronik maupun cetak, yang terkait dasar proses produksi 2 dan modul atau bahan ajar yang ada. Metode penilaian dalam proses pembelajaran mata kuliah Proses Produksi 2 ini berdasarkan indikator yang tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah dan juga menggunakan rubrik deskriptif, di mana proporsi penilaian ini terbagi menjadi: yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 15%, yaitu seperti sikap, keaktifan, serta kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil proyek praktik sebesar 35%, terkait seperti penugasan praktik dan laporannya. Yang ketiga, untuk kognitif pengetahuan terdiri dari penugasan dan soal kuis dalam proses pembelajaran masing-masing 5%. Dan yang terakhir, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 20%. Baik,
Sekian penjelasan singkat tentang mata kuliah proses produksi 2 ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran pertemuan ketiga di kelas yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Untuk agama yang lain bisa menyesuaikan ya. Marilah kita berdoa mulai. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Rekan semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, baik. Alhamdulillah masuk semua. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang mesin bubut. Nah, ini pertemuan ketiga ya. Kemarin mengenal bagian-bagian mesin bubut, terus alat bantunya ya, fungsinya, terus termasuk pahat bubut ya, pahat bubut. Ini di sini ada contoh yang kemarin kita kerjakan. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan mendalami tentang parameter-parameter pemotongan yang ada atau yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan mesin bubut ya. Baik, kita ke slide. Nah, ini minggu kemarin 1 dan 2 ya. Selanjutnya kita akan parameter. Di dalam pengoperasian mesin bubut itu ada namanya kecepatan potong ya. Jadi di mana untuk bahan atau setiap bahan itu mempunyai kecepatan potong yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di tabel ini. Terus berkaitan apa kaitannya Pak? Kaitannya itu nanti kita akan menentukan putaran mesin bubut RPM-nya. RPM-nya spindle itu ya. Mutarnya cak itu, spindle cak ya. Itu nanti kita settingkan melalui handle yang ada di mesin bubut itu, RPM-nya berapa sesuai dengan benda kerja bahan yang dikerjakan. Ini tabelnya nanti kita bisa pelajari. Oke, contohnya jangan dulu ya. Nah, ini jadi kecepatan putaran mesin bubut atau RPM, biasanya revolution per minute ya, itu menggunakan rumus CS cutting speed sama dengan Pi D itu diameter benda kerjanya, dan N itu nanti RPM-nya itu. Atau bisa dengan rumus lain, kita bisa menghitung N-nya itu, RPM-nya itu dengan rumus CS dibagi Pi kali D. Dan apabila nanti benda kerjanya itu diameternya dalam milimeter, dikasih angka 1000 itu kenapa? Karena dalam kecepatan potongnya itu meter per detik. Jadi harus ada nilai konversi yaitu angka 1000 ya. Baik, lanjut. Ini contoh, perhatikan. Kalau diketahui baja lunak itu diameternya 80 meter, akan kita kerjakan di mesin bubut. Kita ketahui
dengan CS 35 meter per menit, itu kecepatan putaran mesinnya. Nah ini dari rumus tadi kita bisa menentukan CS-nya. Kita tinggal hitung dengan rumus tersebut, 1000 kali CS dibagi pi kali D. CS-nya 35, terus P itu nilainya 3,14 sebagaimana yang kita tahu ya. Terus D diameter bahan atau benda kerja yang akan kita bubut 80 mm. Setelah dihitung didapatkan angka 139. Nah nanti di mesin itu kan ada ya, di gearbox itu di kepala tetap ada handle kan, itu disetting dengan angka yang mendekati ini. Tidak mungkin tepat kan ya angkanya ya di dalam mesin bubut itu. Nah ini kita dekatkan saja, pilih angkanya yang 4, yang mirip mendekati angka ini gitu ya. Baik, selanjutnya ada tabel. Sebetulnya tanpa perhitungan kita akan menentukan kecepatan itu dengan melihat tabel ini. Jadi lebih cepat gitu ya. Dari contoh tadi kita bisa tentukan. Coba ke sini ya. Baik, ini tabel yang untuk menentukan RPM secara cepat ya. Kalau ini diameter ini ya, diameter ini diameternya benda kerja. Dari seperti contoh tadi, ini diameter, berarti tadi diameternya berapa? 80, ini berarti ya. Betul ya? Ini. Terus yang ini adalah kecepatan potong, cutting speed tadi ya. Ini tadi 30 ya angkanya, atau 35? 35 dalam contoh berarti garis ini ya. Ini 80. Ditarik ke atas, terus ketemu dengan angka 35, terus ditarik ke kiri sini, baru ketemu angka di sini ya. Sekitar berapa ini? 150 kan ya. Nah sekitar situ. Jadi langsung. Jadi tidak perlu memakai rumus tadi. Ini nomogram ini mempercepat pekerjaan kalau di bengkel itu. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Ada? Langsung saja, belum ya? Oke, belum. Baik, di sini ada kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan itu kita gambarkan dulu. Ini benda kerja, dicak ya, ini dicak. Terus berputar, benda kerja berputar, ini ya. Di sini ada pahat. Nah ini pemakanan pahat ke sana ya, untuk memakan benda kerja ini. Ini namanya feeding. Feeding ini didapat ketika pengoperasian mesin bubut dalam mode otomatis ya, disetting otomatis tuh ya. Betul ya, ingat ya. Jadi jalan sendiri itu. Nah, kemarin kita sudah melihat ya, mempraktekkan sedikit untuk setting otomatisnya. Itu rumusnya. Jadi nanti putaran per menitnya settingannya di mesin itu kali RPM-nya yang kita sudah hitung ini di sini. Ya. Jadi feeding itu berapa banyak, beberapa jarak dari ujung sini sampai per menit. Nah, ini berapa jaraknya ini. Ini namanya feeding, pemakanan. Jadi nanti satuannya panjang per waktu, ya.
misalnya berapa milimeter per menit gitu ya, itu namanya feeding itu. Oke, ada contoh soal perhatikan bawah ini. Misalnya ditentukan N-nya sudah kita tentukan 500, terus pada tabel di mesinnya disetting 0,2 F-nya ini. 0,2 itu artinya setiap benda kerja itu berputar satu kali, nah ini contoh, misalnya berputar satu kali, geraknya pahat memakan benda kerja itu sebesar 0,2 geraknya pahat setiap satu kali benda kerja berputar ya. Nah itu, kalau setiap satu kali berputar benda kerja itu 0,2, berarti tinggal dikalikan dengan RPM-nya kan, berapa? 0,2 kali 0,2 mm per putaran kali 500 putaran per menit. Nah ini berapa jadi 100 ya, 100 mm per menit, betul ya? Betul nggak? Coba cek, aduh kok oke, terus. Nah oke, betul ya, setuju ya? Oke, jelas ya, ini itu namanya feeding, pemakanan. Jadi kita nanti mengetahui benda kerja ini bisa dikerjakan berapa menit totalnya ya. Misalnya benda kerja ini nanti dibubut memanjang berapa kali, berapa mili, terus dan yang lainnya ya. Jadi total keseluruhan untuk membuat satu komponen ini, benda ini bisa dihitung waktunya, waktu mesinnya gitu. Nih, oke. Nah ini waktu permesinan ya. Dan sampai sini. Waktu pemesinan tadi kita sudah hitung RPM, sudah menghitung pemakanan ya dengan rumus ini. TM itu time mesin ya, waktu permesinan. Itu panjang pembubutan, sudah perhatikan. Panjang total itu berarti LL besar itu ya. Terus dibagi dengan feedingnya. Kan ketahuan nanti waktunya. Kayak kita naik sepeda motor itu, misalnya dari Kajen ke Pekalongan, loh, kecepatannya berapa, terus jaraknya udah tahu kan, berarti waktunya kan kita sudah pasti tahu ya, kecepatan kita itu atau jarak dibagi kecepatannya ya, itu kan tapi waktu, betul nggak? Ya, kita ada contoh, ini contohnya. Kalau panjangnya itu 500, totalnya tadi berarti 50 cm ya, itu agak panjang ya, segini ya. Terus kita tahu nilai-nilainya ada, kita masukin ke rumus, kita dulu N-nya dulu, RPM-nya kita hitung. Berarti untuk mengerjakan benda dengan deskripsi di atas itu sampai 7,194 menit. Nah ini penting bagi engineer untuk menentukan bagaimana nanti jam kerja dari operator ya, ketahuan di sini. Kita punya estimasinya, gitu ya. Harus tahu ini. Jadi nanti setiap benda kerja itu kita hitung dulu estimasi waktu pengerjaannya, ya, sampai nanti total waktu pengerjaan didapat berapa menit. Berarti kan kita satu hari berapa dapat benda kerjanya, betul nggak? Dari waktu kerja satu hari itu satu shift gitu, nanti kita bisa ngatur sebagai supervisor ya mungkin ya, atau kepala regu gitu ya.
Kita bisa tahu ancar-ancarnya, oh harus dapat benda sekian banyak, gitu ya. Oke. Ini sama ya, pembubutan phasing. Nah, phasing kita sudah melakukan ya kemarin ya, kita nyoba. Itu juga sama seperti itu. Oke, ini kalau pengeboran tadi. Oh, kalau proses pengeboran ya. Nah, ini kalau proses pengeboran kita pakai kemarin kepala lepas ya. Bornya dipasang di kepala lepas. Terus melakukan pengeboran, ini juga bisa dihitung waktunya. Oke, seperti ini contohnya. Nanti file dari materinya bisa di-share ya. Oke. Nah, ini contoh kemarin pengerjaannya ya. Contoh pengerjaan yang sudah jadi. Ini. Nanti proyeknya ini, tugasnya ini dari kakak tingkat sudah jadi. Jadi nanti proyeknya ini. Ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, baik. Monggo Mas Rasa ya. Iya, silakan Mas Rasa. Jika ada pembukaan jarak masih tajam, ada alat bahan yang masih tajam, oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Jadi gini rekan-rekan semua, tadi Mas Rasa tanya kalau benda kerjanya itu hasilnya kasar di sininya di permukaannya, padahal pahatnya tajam. Nih, pahatnya pahat kanan ya, nih pahat potong memanjang nih, ya pahatnya masih tajam, tapi pas dimakan kan gini, hasilnya bendanya masih kasar. Oke, baik, katanya yang bagus. Nanti rekan-rekan semua bahwa benda kerja kan dicekam sama apa ini namanya? Dicekam pakai cak ya, pencekam ya. Nah ini tolong diperiksa ini, apakah benda kerjanya ini kendor ya, betul nggak? Kalau kendor kan berarti ada sedikit, walaupun sedikit berarti gobel, bahasa wong Pekalongan gobel ya, gobel itu berarti hasilnya pasti tidak rata ini. Oke, terus di sini juga ada tool post ya, betul nggak, untuk mencekam pahat ini. Tolong dicek apa ini juga kendor. Kalau kendor ini pasti goyang-goyang ya. Ini pahat yang ini. Nah, tolong ini dicek. Itu yang pertama kali dicek. Selanjutnya, kalau misalnya sudah dicek tapi masih seperti itu, bisa juga RPM-nya diatur terlalu rendah ya. Kita naikkan bisa RPM-nya. Oke. Apalagi Mas? Faktor eretannya apa, Mas? Terlalu cepat. Nah, progresnya terlalu cepat, betul. Jadi nanti kalau eretan itu terlalu cepat, juga hasil benda kerjanya kelihatan kasar. Untuk menghaluskan permukaan ini biasanya diambil tindakan eretannya itu diperlambat, RPM-nya ditambahkan, dinaikkan. Itu nanti kinclong kompling gitu ya. Itu masalah saya. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Nah, kalau itu Pak Towi yang bertanya gitu ya. Kalau misalnya nih lagi bubut enak-enak loh, lagi serius gitu ya. Terus tahu-tahu
listriknya mati. Oh, di kajian ini kan kadang-kadang mati listrik. Nah, gitu. Apa tindakannya coba? Mau lagi makan enak, lagi serius itu kan, tuh panik gitu. Ayo, gimana itu? Iya, monggo Mas. Gimana ayo tindakannya? Oke. Tentunya tekan tombol emergency segera, lalu mundurkan para dari tempat kerja dan jauhkan kanan posisi yang aman. Oh gitu ya. Berarti oke, baik. Tombol emergensi ingat ya, waktu kita awal pertemuan. K3 itu tolong diperhatikan. Itu sangat penting di mesin gendut adalah tombol emergensi kalau ada apa-apa. Tekan saja ya. Itu kan kalau tombol emergensi diapakan Mas? Menghentikannya. Cuma didorong ya. Nah itu, didorongnya kalau ada apa-apa tuh bisa dengan tangan kalau sempat. Kalau misalnya memang harus dengan kaki boleh pasti dengan kaki gitu ya. Nggak apa-apa. Itu emergency banget itu ya. Dengan kepala misalnya gini, nggak apa-apa nih. Ini kan bisa ini dipakai. Gitu ya, ini emergency. Kan tombol langsung mati kan mesinnya. Gitu. Kalau emergency banget Mas ya, hati-hati gitu ya. Oke, untuk ini biar tidak semangat lagi, coba pundak temannya yang sebelah kanan di sebelah kanan. Nah, coba di itu dipegang. Nah, ditepuk-tepuk biar semangat. Terus katakan, saudaraku, katakan, saudaraku, nanti praktek sambil ini lah tepuk-tepuk. Saudaraku, nanti praktek, ngomong-ngomong, nanti praktek, jangan lupa K3 biar kita selamat dan sehat. Ya, terima kasih. Baik, itu ya. Oke. Nanti kita perkenalan di mesin dan melakukan proyeknya. Tolong diselesaikan dengan tepat waktu ya. Nanti nilainya biar bagus, tepat waktu, disiplin ya. Hasilnya baik ya, hasilnya ukurannya gitu tolong diperhatikan dengan baik sesuai dengan job sheet atau gambar kerja yang telah diberikan ketahui. Ada lagi pertanyaan sebelum diakhiri kelas ini? Sebelum kita ke lab? Terima kasih atas perhatiannya. Jadi rekan-rekan semua tetap semangat ya untuk prakteknya. Nanti diatur dengan baik. Di akhir pertemuan Pak Toy akan memberikan sedikit kuis atau tugas ya, tolong dikerjakan. Silakan mulai saja langsung. Silakan dikerjakan dengan hikmat ya. Oke, baik, selesai dikumpulkan ya, selesai. Oke. Ini Mas, kumpulin jadi satu gitu. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Baik ya, cukup hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Terus nanti ke bengkel atau yang akhiri yang di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya.